Halo teman-teman, selamat datang di channel gue. Maaf ya, baru kali ini gue sempet bikin video lagi nih. Minggu-minggu ini gue sibuk banget ya. Main game juga cuma sekedar selesain daily mission aja nih. Oke, di video kali ini gue mau bikin mengenai newbie guide ya. Jadi panduan buat newbie. Itu ada request dari subscriber Bang Rizan ya. Itu bilang, Bang kasih saran newbie dong, itu kayak item apa ya, itu harus beli apa gitu, cara build sama event-event apa yang harus digas. Nah, ini di video sebelum-sebelumnya gue sebenarnya udah ada newbie guide ya, tapi ini gue bikin lagi yang ringkas ya, tapi semoga bisa membahas topik yang cukup banyak. Jadi kalau teman-teman baru main game ya, ini yang gue saranin fokus tuh adalah di bagian daily mission. Nih kalau ke menu di kanan bawah ini ada ya, itu namanya daily commission atau daily mission ya. Itu semuanya diselesain aja. Ini contohnya misalnya pertama login 1 kali sehari ya, itu dapat gold sama dapat poin ya nih. Ntar nih kalau poin-poin tertentu akan dapat lagi gold ya. Ini totalnya kayaknya 20, 30, 50 kan, 100, 200 gold ya, lumayan nih. Jadi kalau bisa penuhin semua 100 ini dapat 200 gold sehari. Nah, tuh terus recruit 3 kali itu ya, pencetnya nih go. Nah, tuh bisa recruit ninja nih. Pakai aja 10 kali misalnya. Tuh, ya. Tuh, oke, dapet kan. Terus apa nih? Accept bounty 3 kali. Pencet go. Ya, nih. Ya, ini teman-teman bisa pilih mau item apa yang mau didapetin ya. Apakah ninja, apakah ini buat arena, tiket arena, apakah gold gitu ya. Kalau gue, ini gue mau refresh, gue mau konsen ke gold. Nah itu, jadi gue udah nanti beli paket nih, pakai goldnya, dimana kalau kita nge-refresh 2 kali, itu akan dapat mission yang bagus. Ini kan gue dapat mission B. Coba gue refresh lagi. Tuh, dapat A, refresh lagi. Tuh, dapat gold yang S ya. Sama B 600 gold sama 240 gold. Lumayan tuh ya, udah 840 gold sehari gitu. Ya, jadi ini teman-teman selesain aja mission per hari ini ya. 1 hari ini nanti dapat 200 gold. Nah, terus yang kedua yang harus teman-teman rutin lakuin itu adalah bagian training. Ini yang di bawah ini nih, training. Nah, training itu dia akan level, ada level-levelnya. Ini sekarang gue udah level berapa nih, kelihatan nggak? Ini ya, 597. Jadi akan lawan ninja bot ya, ya komputer, itu makin lama makin susah. Nah, itu nanti rewardnya akan lebih tinggi. Jadi nih game ini nih di kanan di kiri bawah nih ada training duration ya. Jadi itu setiap menit kita dapat material-material ini nih. Tuh ninja ini ya, experience buat ninja experience buat naikin ninja kita, ini experience buat naikin karakter kita. Terus dapat koinnya. Gue sekarang 393 koin per menit ya. Terus ini makanan ninja buat yang mission tadi tuh 16 per menit. Jadi ini mirip sama game-game lainnya. Ini namanya idle time. Jadi teman-teman walaupun nggak login ke game, ini timernya akan jalan terus tuh ya, 9 detik, 10 detik. Itu kita bisa dapetin material tadi ya. Nah, kalau buat lebih cepat lagi kita lakuin training ini, mission training ini ya.
Contohnya gue sekarang mau lawan 597 ya, stat 597. Oke, kita lawan aja. Nah, ini tim gue udah lumayan kuat ya, jadi lawan botnya ini gampang-gampang aja. Teman-teman yang baru mulai mungkin akan bisa berasa mulai ada kesulitan ya, sebab ninja-ninja teman-teman belum terlalu kuat ya. Nah tuh nanti udah mentok, ini nggak bisa training lagi, ini baru bisa challenge nanti di level 200. Level 200 ini adalah level karakter kita nih. Tuh gue sekarang udah di level 199 ya, nanti ini baru bisa naik lagi, buka setelah level karakter gue 200 ya. Nah terus di bagian training ini itu ada namanya quick rate. Quick rate itu adalah training selama 2 jam. Jadi kita lakukan rate ini, itu kita dapat material-material seolah-olah kita bermain selama 2 jam ya. Jadi kita lakukan aja rate-nya nih, sekarang gratis, free rate. Yang pertama gratis, terus yang keduanya suruh bayar pakai gold. Nah, kalau gue mau kasih saran, teman-teman beli red aja ya, jadi spend gold aja di sini nih. Ini tujuannya agar karakter kita cepat naik level. Jadi nanti tuh kalau karakter kita naik level ya, itu akan kebuka fitur-fitur game. Nah, ini gue beli aja dulu ya, abisin ya. Ini kayak gue tadi beli udah 3 kali 150 gold ya, spend, nggak apa-apa ya. Jadi buat naikin level karakter ini, sebab nanti itu penting level karakter kita ya, itu ngebuka fitur-fitur game. Coba ini gue munculin catatan gue ya. Nah ini gue munculin ya catatan gue. Jadi tuh ini judulnya feature unlock, jadi kebuka feature-feature tuh contohnya fitur disband ninja itu di level 12, bisa server chat di level 18 gitu ya. Ya disband di level 12, server chat 18, cross server chat di level 40. Ini level karakter kita ya. Arena 8, terus mulai bisa nambah teman di level 5 gitu, dan seterusnya ya. Nih bisa join sect atau clan di level 18, terus bisa mulai pakai Jinchuriki di level 40 ya. Jadi penting nih buat naikin level semua. Terus kalau mau autoplay training itu beli cardnya ya, itu benefit ya. Ini waktu itu gue beli $9 gitu. Terus kalau mau lagi berantem speednya bisa 2 kali, itu mesti mencapai di level 20 atau VIP 1 gitu-gitu ya. Tuh ngebuka ninja bintang 14 level 400 tuh di level karakter 150. Jadi penting nih ya teman-teman buat naikin level ninja. Terus ini misalnya yang ini adalah tailbeast-nya tuh ya. Yang pertama mata tabi, itu mesti selesain training state 2, bikin 1 level bintang 5 ninja, terus kita mencapai level 5, terus mengclear training level 14 dan seterusnya ya gitu. Jadi itu ya, yang kedua penting buat newbie adalah naikin level karakter ninja kita ya, player kita. Terus yang penting juga ketiga adalah ini ada event-eventnya. Contohnya sekarang gue lagi ada event, lagi udah habis kemarin ya. Jadi tuh tiap minggu bakalan ada event. Contohnya kemarin tuh ada event win ya, namanya win event. Itu nanti dalamnya ada mirip kayak mission gini ya, daily mission.
kita dapat poin-poin. Nah, itu di terakhirnya tuh dapat ninja, ninja bintang 5. Itu harus usahakan tiap hari selesain semua missionnya ya, sebab kalau nanti ada satu hari mission yang nggak selesai, itu pas di akhir event bisa nggak cukup poinnya buat dapetin hadiah terakhir ninja bintang 5 itu. Nah, jadi itu event-eventnya harus diselesaikan tiap hari. Iya, lagi udah tutup ya. Kemarin ada. Oh ini nih, contohnya ini nih, misalnya ada nih. Namanya 7 day trial ya. Tuh. Jadi nih hari pertama itu ada beberapa kategori claim benefit, ya udah klaim aja. Tuh ada persyaratannya. Jadi nih yang pertama nih top up. Kalau kita top up 500 gold bisa dapat hadiah ini, terus dapat poin ya. Terus nanti ada lagi training, tuh mesti ada quick rate 3 kali ya. Ini kan ada poin-poin kumulatifnya nih, itu mesti usahakan penuh ya, sebab dia hadiah terakhir ini itu adalah gold 3000 gold. Ini lumayan banget ya, gede banget. Nah itu teman-teman nanya, ini mesti top up nggak buat dapetin 3000 gold ini? Nggak perlu ya. Jadi semua missionnya ini teman-teman bisa selesaikan tanpa harus top up. Nah kalau misalnya kurang-kurang dikit, teman-teman cuma perlu beli pakai ini aja, gold ya, nggak usah pakai duit beneran. Nih misalnya buat nambah poin, beli aja ini gold yang ini 100 gold, 200 gold ya. Tuh ini bisa akan nambah poin di sini ya. Nah ini gue belum buka, ini baru hari pertama ya. Jadi event-event itu usahakan diselesaikan semua missionnya, jadi bisa dapat hadiah terakhirnya ini ya, 3000 gold. Tuh ini gold yang tiket rarity tiketnya. Nah ini buat summon, ini summon lagi. Nah, ini buat bounty refresh ya. Jadi yang ketiga itu kalau ada event usahakan diselesaikan semua misi perharinya ya. Terus yang keempat itu kalau nanti teman-teman udah level, tadi catatan gue mana tuh, level 18 ya, itu bisa join sect atau clan. Nah ini ada daily mission juga. Ini teman-teman harus selesaikan semuanya. Jadi ntar nih ada poinnya kan nih, kalau udah poinnya penuh bisa kita pencet upgrade dan nambah nih statistik kita tuh, attack sama HP-nya buat tim kita jadi nambah. Ini penting tuh, lumayan nih naiknya kayak 1020 ya, attack tuh satu level naik 1020. Enggak deh, enggak 1020, 1030 bener ya. Lumayan tuh, HP naik ini 9000 ya, tuh dari 302.000 sampai 311.000 gitu. Nah misalnya contoh yang pertama, inspire 1 kali one time ya, pencet aja go. Nah itu inspire adalah kita spend gold buat naikin attack kita di ini bosnya monster ninja ini ya. Tuh pencet inspire tadi, gak apa-apa, spend aja 20 gold. Terus mesti challenge kan nih, misalnya kita lihat lagi aktifnya, battle bad ninja boss 3 kali. Nah itu maksudnya bad ninja boss ini nih dia ya, challenge aja. Oke. Attack. Nah tuh ya. Oh gue mau rubah dikit. Oke. Nah selebihnya boleh di rate aja. Nah rate-nya ini gue saranin maksimumnya beli pakai goldnya, sebab kalau nge-rate ini kita dapat poin buat dari ini
set reward ini. Ini bisa kita pakai buat belanja di toko clan ya. Ya, jadi gue saranin itu maksimumin aja pakai gold ya. Gue rubah lagi dulu formasinya. Oke. Tuh ya, tadi kita udah lakukan lawan boss bad boss itu ya. Gitu. Nah, ini ada lagi upgrade di kudo power adalah yang di sini nih. Teman-teman mungkin udah familiar ya sama game-game lain. Jadi di clan ini atau sect itu kita bisa nambahin kekuatan dari ninja kita. Ini di game ini dibagi berdasarkan physical attack, tank, magic attack, sama support. Ya, ini kita sesuaikan dengan ninja kita. Misalnya kalau gue kenapa fokusnya di tank semua ya, ini tuh tank level 90 paling tinggi. Ini sebab gue fokus di kudo Madara gue. Di kudo Madara gue ini kan fungsinya tank tuh ya. Makanya gue fokus semua atribut di six pack power di sec ini di tank tuh. Ini kalau udah levelnya tinggi ya, itu jadi cuma ada 3 nih, HP, attack, sama tenacity. Kalau di level masih di bawah 90 itu masih banyak tuh, ada macam-macam ya. Ini attack-nya, ini apa nih, criticalnya ya, ini damage-nya, speed-nya gitu. Nah kalau udah tinggi cuma ada 3 gitu ya. Fokus, gue saranin fokus naikin di kekuatan di ninja DPS kita. Dalam hal ini di game ini DPS yang paling kuat tuh adalah di kudo Madara ya. Jadi gue fokus di tank. Nah, terus juga ada yang wajib di clan ini adalah, ini ada gambar si Tsune ini. Ini Hegel. Jadi ini ada reward nih, ada koin 250.000, comfort source 25 batu. Ini craft talisman nih buat naikin gem ya, gem slot. Terus training jet buat naikin Jinchuriki. Ini random ya, tiap hari berubah-berubah itemnya. Nah, itu harganya mahal, 1.500 buat dapetin semua item ini. Nah, tapi kita bisa nawar-nawar. Jadi semua anggota clan itu wajib pencet Hegel ini. Hegel tuh artinya nawar. Tuh, berkurang 91 gold. Nanti malah kalau clan kita aktif ya, ini bisa dapetnya jadi minus. Jadi kita bukannya keluar gold buat dapetin item ini, malah kita dapat item ini ditambah dapat gold ya, bisa ratusan gold nih kalau clannya aktif banget ya. Jadi itu wajib semua anggota clan harus menghegel tiap hari. Ini biasanya gue akan buy, ini jangan buy dulu ya, ini kan masih harga masih mahal, 1000 gold ya. Ini buy-nya biasanya sebelum waktu reset, jadi sebelum jam 7 pagi tuh, misalnya jam 6, 6.30 pagi ya. Berapapun angkanya di sini, gue saranin buy ya. Walaupun mungkin lagi banyak anggota clan yang nggak login, jadi harganya bukan minus, masih misalnya 200 gold gitu ya, 300 gold, nggak apa-apa, beli aja. Ini sebab ini udah diskon banget, udah murah ini ya. Terus ini yang juga wajib pencet ini construction. Pakai aja yang ini, belinya tuh pakai koin ya, nggak usah pakai yang gold, pakai koin aja. Entah ini ada hadiah-hadiah tuh, dapat poin-poin clan ya. Yang terakhir malah dapat tiket summon. Nanti poin-poinnya itu tuh bisa kita belanjain di ini shopnya ini tuh, bisa beli ninja ya, Sakura lah. Tapi gue yang selalu gue beli ini equipment, kalau nggak senjatanya, jubahnya, topi atau sepatu ya. Ini buat naikin level ninja kita ini, equipment ninja kita. Tuh belinya pakai poin dari clan gitu ya. Oke, itu tadi yang join clan dan lakukan semua misi di clan ya.
Terus ada juga biasa temen nanya, bang ini gold kan gue udah mulai banyak nih, nanti teman-teman mungkin setelah berapa saat goldnya bisa udah ribuan juga ya, ini gold sebaiknya dipakai buat apa? Nah ini gue belinya saranin di menu shop ini ya, menu shop. Nah gue saranin beli Elite Summon ya, Elite Summon tiket nih buat dapetin ninja yang GG nih ya, kayak Riku Domadara. Gue beli tiap hari. Yang 600 nya gue nggak beli sih ini, sebab gue berasa ini mahal ya, jadi gue cuma beli yang 300 nya aja. Terus ikut token beli 20 gold doang. Startup stone juga beli aja, dapat 100 20 gold. Summoning essence ini buat naikin beast soul ya, buat itu tail beast nih. Ini sekarang gue lagi nggak butuh, jadi gue nggak beli. Harganya juga mahal ya, cukup mahal, 450. Kalau di maksimum 4.500 ya, itu mahal. Ini buat naikin si ini beast soul ini itu. Nanti kalau ini udah bisa di upgrade, itu bakal bisa butuh tadi tuh ramuan itu ya. Itu gue nggak beli tiap hari kalau gue lagi butuh aja. Ini Summoning Essence. Nah yang gue lagi beli tiap hari adalah ini Random Shaft ya, buat ninja level bintang 5. Oke. Terus challenge token juga gue beli terus maksimum ya, 60 gold, 5 tiket. Ini buat arena ya, buat berantem di arena. Ninja Jetstone juga penting, ini buat naikin secret teknik ya. Gue beli aja 500 gold tiap hari, dapat 1000. Ini transcription chipper adalah buat naikin ini nih, Curse ya. Curse ini itu ada atribut-atributnya ya, statistiknya. Ini bisa dibikin yang jadi ultimate ya. Jadi misalnya gue cari yang nggak ultimate dulu ya, ada nggak nih? Nih, misalnya support speed kan nih belum ultimate nih. Ultimate ini ada yang paling tinggi atributnya ya. Itu bisa pakai menu carinya dari inheritance. Nah, terus cari yang dari yang stok kita nih yang belum kepake ya. Cari yang speednya ada nggak ultimate? Nggak ada speed. Support deh. HP speed increase. Oh, nggak ada yang ultimate ya, support speed ya. HP increase. Oke, gue contohin aja misalnya ya, pura-pura ya, testing aja ya, nggak beneran. Nah, misalnya gue mau ganti support speed sama support depth ultimate tuh ya. Nah, ini gue pencetnya begini nih. Nah, ini pencet yang mau diganti apa. Pencet inheritance dulu. Nah, terus baru mau apa yang mau dirubah, yaitu ini support speed. Mau diganti sama support depth. Nah, itu butuhnya adalah materinya transcription cipher ini ya, yang kita beli di toko itu. Gitu. Murah kok harganya. Tuh, gue masih punya 122, cuma butuh 10 gitu. Jadi dengan materi ini kita bisa ganti nih, support speed diganti sama support depth ultimate tuh gitu ya. Oke, balik lagi ke toko. Jadi transcription cipher itu buat tadi ya, Curse. Convert source gue saranin nggak butuh ya, ini mahal juga nih 500. Ini nanti pelan-pelan kita bisa dapat kok, ngumpulin dari tuh, malah gue udah
67.000 ya. Ini buat ngerubah ninja. Jadi misalnya kita mau build ninja si ini nih, misalnya mau bikin si Haku ya. Misalnya gue kopinya nggak cukup nih ya, gue butuh misal 1 Haku lagi. Itu bisa kita pakai batu comfort itu di sini nih, di menu disband. Bukan, di menu ini, di menu Elite Summon, Ninja Conversion. Nah itu, misalnya kita kan mau ngincer Haku. Nah misalnya kita mau merubah si ini ya, Yong Ino. Tuh, pakai batu 100, batu conversion 100 bisa berubah jadi ninja air yang lain nih. Tapi random ya. Jadi contohnya misal gue pencet nih. Tuh, jadinya Darwin. Kalau nggak mau, cancel. Transform lagi. Oh, dapatnya Ino yang dewasa gitu ya. Tuh, bisa confirm. Gitu, jadi random ya, teman-teman. Tuh, ini. Jadi tergantung kita lagi butuh apa, bisa kita convert. Tapi random, butuh 100 batu sekali convert. Tuh, jadi Sakura gitu misalnya. Ya. Gue saranin nggak perlu beli batunya, teman-teman. Itu sebab pelan-pelan kita akan dapat sendiri batunya. Ya, nggak usah beli. Nah, yang ini buat naikin atribut Ninja Tool ya. Jadi ini Ninja Tool tuh, ya ini Ninja Tool ya, ada shuriken, ada cincin, ada kalung, ada explosive tag ya. Ini bisa kita reshuffle ya buat naikin ya, atau ngerubah skillnya nih. Tuh, butuhnya batu itu nih, Ninja Tool Forging Stone ya. Ini jadi random statistiknya, terus juga persentase setiap kita reshuffle akan jadi naik lebih tinggi persentase. Ini contohnya yang Ninja Tool ini nih, udah gue reshuffle sampai 48 kali gitu. Bisa kita lock ya, kalau kita mau pencet, kita mau simpan healing nih, itu bisa kita lock, tapi akan makan 50 gold. Kalau batunya udah banyak sih, gue saranin nggak perlu di lock ya, langsung aja di shuffle random gitu. Tuh, dapat physical damage, speed, cocok nggak? Kalau nggak cocok, di reshuffle lagi aja gitu ya. Atau gue kan mau ngincernya healing sama HP. Nah, HP-nya belum maksimum. Gue reshuffle terus aja sampai nanti HP-nya dapat yang lebih tinggi tuh. Ya, lebih tinggi tuh. Tapi ini ya kontrol ya, serba salah juga, nggak apa-apa. Jadi kita reshuffle aja. Terus setiap kali reshuffle butuh 4 batu ya, nggak apa-apa. Gue ada 7.000. Itu tiap hari gue beli batu itu. Healing HP, gue maunya HP ya. Oke. Nah, jadi memang random sih ya, cukup bisa makan batunya cukup banyak. Healing tuh HP susah ya, nggak muncul. Nah, itu muncul tapi nih, ini kebetulan sama ya, healing sama HP, terus HP-nya udah meningkat nih, dari 2100 jadi 2600. Nah, gue save. Tuh ya, nambah powernya. Gitu temen-temen, guna batunya ya. Oke, ini Ninja Tool Forging Stone gue beli tiap hari. Yang ini nggak butuh nih, ini adalah buat yang kayak kasino gitu ya. Tiket di sini nih. Treasure Hunt. Ini yang biasa, tiketnya warna ungu, yang ini yang gold. Tuh. Ya, gue saranin nggak perlu beli 500 gold ya, mahal ya. Nanti kita bisa dapat dari ini kok,
dari event-event lain ya. Gitu. Jadi semua shop di sini udah. Terus nanti ada juga nih shop-shop lain, nih Ninja Shop. Ini belinya dari batu ini nih. Soulstone. Setiap kita ngedisband ninja, kita bisa dapetin Soulstone ini nih. Ya. Ninjanya kebetulan nggak ada yang gue pakai sih, tapi teman-teman nanti kalau masih baru mulai biasanya tuh pakai misalnya si Sasuke ini ya Sasuke yang masih muda. Ini bisa beli dari sini tuh, gue ada 34.000, beli aja satu sehari. Oh nggak, cuma bisa beli sekali ya, udah gitu habis. Dulu gue belinya si ini nih, Yamato sama Mike sama Guy ya. Itu terus ada lagi sebelahnya treasure shop. Nah ini belinya pakai Magatama itu cuma bisa didapat dari hasil top up ya. Dari hasil top upnya itu ada di sini nih, privilege, daily pack. Nah ini di sini tuh ada yang $1, $2, $3 ya. Ini dapatnya 10 Magatama, 20, terus sama item-item lainnya. Nah, terutama yang penting ini nih, item Ninja Jet Essence ini cuma bisa didapat salah satu dari top up. Kalau teman-teman mau top up, gue saranin, jadi top up itu ada 2 level kali ya. Top up biasa-biasa aja. Kalau biasa aja cukup mungkin paling murah ini ya, yang $1 dapat 10 Magatama, dan ini dapat item macam-macam nih ya. Tuh $1. Atau kalau mau lebih spend lagi yang $2, tapi gue saranin cuma ada 2 macam, antara yang $1 doang atau beli semuanya. Nah kalau beli semuanya itu harusnya kan $1, $2, $3 udah, terus tambah lagi $3, $6 ya. Nah kalau beli semua itu cuma $4, jadi diskon $2. Jadi kalau mau teman-teman top up tiap hari, gue saranin kalau nggak yang $1, beli yang ini $4 ya, buy all. Ini kalau buy all ini bisa dapat lagi ekstra tuh dari yang di sini kan udah berapa nih? 10 Magatama, 30, 50 ya. 50 Magatama ditambah dari event center. Ini 300 gold, itu tuh tadi $4 itu dianggap 300 gold, jadi 50 tambah 8, 58 Magatama. Terus lagi dapat dari yang top up ya, top up per hari itu dapat lagi, ada yang 10 Magatama, 10, 30 gitu ya. Jadi itu udah berapa tadi, 58, 68, nah tambah lagi yang sini 68. Terus juga nanti ada yang kalau event nih, oh ini lagi nggak ada muncul event nih. Oh ini dapat ini daily first top up. Kalau yang $4 itu kita bisa ngeklaim ini nih, tuh dapat gold sama macam-macam lain. Ini goldnya 240 gold ya, tuh bisa diklaim. Oke, itu top up. Oh ya, terus ini nih, ada yang namanya privilege shop. Ini gue saranin beli 2 ini nih, high bounty pack sama deluxe bounty pack. Ini beli pakai gold. Ini kalau nggak salah harganya 1000 gold. Ini kayak 4000 gold, tidak nggak pak mahal ya, tapi nggak apa-apa. Setelah gold teman-teman cukup, beli aja ini. Sebab contohnya yang high bounty pack ini gunanya tuh nih, setiap bounty itu di refresh itu dapat mission yang purple. Kalau yang deluxe bounty, setiap bounty itu di refresh 3 kali
itu dapat orange minimal ya, makanya tadi gue bisa dapat yang S kan tuh. Itu bounty adalah yang di sini di training, terus bounty ini nih tuh ya. Ini karena gue udah beli paket high bounty sama deluxe bounty, setiap gue nge-refresh 2 kali ya, itu tadi udah 1-2 akan muncul yang bagus tuh ya, minimum orange ya, nih minimum A, kadang-kadang bisa dapat yang S ya, kayak tadi goldnya berapa tuh, S itu 640 gold ya, lumayan kan ya. Jadi gue saranin teman-teman beli di itu tuh tadi, di privilege sama privilege shop. Nah, beli 2 ini. Ini ada yang lagi yang lain nih, top up ya, misalnya buat yang quick rate, buat nambah quick rate, buat nambah elite summon, ini buat ditambang ya, gitu-gitu. Ini daily pack diambil aja, tiap hari ada gratis tuh, dapat 50 gold. Terus yang privilege kalau teman-teman top up itu VIP levelnya naik, entah ada item-item yang bisa kita beli dengan diskon. Ini sekarang gue udah VIP 9, bisa beli ini nih. Tuh dapat item-item ini. Ini dia bilangnya, ini kalau beli harga normal 28.000 gold. Karena kamu sekarang udah VIP 9, cukup beli 5.000 gold aja. Tuh ya, lihat tuh, experience dapat 2 juta experience, gila. Ini gold tiket 10, tapi ini nggak penting ya menurut gue. Ini dapat Tsunade sama Guy, Toby sama Kisame. Ya, sekarang ini gue lagi butuh gold, jadi nggak gue beli ya. Tapi ini bisa gue klaim ya. Ini gue klaim aja nih. Oke. Tapi yang ini nggak gue beli, gitu. Tuh VIP 8 juga ini nggak gue ambil ya. Oke, itu belanja goldnya. Nah, sekarang gue mau bahas cara bikin ninja ya. Ini biasa di game ini kalau baru-baru mulai tuh ninja yang kita dapat tuh Sasuke, Naruto, Hinata, gitu-gitu ya. Coba gue ada yang zaman dulu nggak nih gue? Tim gue zaman dulu tuh tim gue zaman dulu gitu tuh, di Sasuke bintang 10 level 255, Karin baru bintang 9, ini malah bintang 8, Tobirama gue baru mulai pakai, Ken, Gaara malah gue dulu sempat pakai Kimimaro ya. Coba kita lihat pertandingannya nih, zaman dulu banget nih. Ada tanggalnya nggak nih? Nggak ada tanggal ya. Ini mungkin bisa 9 bulan lalu kali ini, apa 10 bulan lalu ya. Tuh masih powernya 8 juta doang. 8 juta doang, sekarang gue 121 juta ya. Coba ya, ini gue simpen dulu buat ini kenang-kenangan ya. Coba kita lihat pertandingannya. Wah, nggak jalan ya, udah kelamaan ya, udah nggak kesimpen ya. Level 93. Oh iya, udah nggak bisa jalan ya, kelamaan. Oh, ini tanggalnya tuh tanggal 25 Mei tahun 2025 ya. Iya, 7 bulan, 8 bulan ya, 8 bulan lalu. Coba kalau gue share bisa jalan kan nih? Oke, coba lihat ya di chattingan. Oh, sama, nggak bisa ya, udah kelamaan. Jadi gitu ya teman-teman. Ninja yang kan, ninja ini kita dapatnya dari summon ya, dari ini random kan nih. Ini advance
recruit atau bisa dapat ninja yang bintang 5 ya. Ini bintang 3 sampai 5 ya. Terus ada yang friendship, ini dari kita ngasih friendship tiap hari ke teman-teman kita nih. Tuh gue udah banyak ya, nggak kepake. Terus ini ada yang kalau kita udah setiap kali summon itu dapat poin. Ini adalah garansi dapetin ninja bintang 5 nih. Nih, setiap kali nge-summon 1000 poin ya. Tuh. Ya, random. Nah, tapi bintang 5 ya. Teman-teman lihat aja dapat ninjanya apa gitu ya. Dan itu di build. Nah, teman-teman mestinya udah biasa main game ini ya. Itu di dunia Naruto, ninja-ninja itu dibagi berdasarkan elemen dari ninjutsunya ya. Jadi ini elemen air tuh misalnya si Obito ya, Haku, Kabuto, Kimimaro, Ino gitu ya. Nah, kalau angin si Gaara, Yamato, Naruto gitu-gitu ya, Lee dan seterusnya. Jadi air, angin, api, Sage. Nah, Setsu si Sakura, Tsunade, Rikudo Naruto ya, Gai Sensei yang Death Gate. Terus Demon si ini Madara nih, Rikudo Madara, Ben, Conan, Akatsuki lah biasanya dia, Akatsuki. Terus yang Otherworld ini adalah yang alien. Jadi itu si Kaguya sama Momoshiki. Saat ini di game ini ya, cuma ada 2. Tapi Momoshiki belum rilis nanti. Nah, teman-teman kan random dapat ninjanya. Nggak apa-apa, di build aja ninja yang ada ya. Cara build ninja tuh dari game ini biasanya mirip ya sama game-game lain. Itu misalnya si aku ini kan bintang 5 nih, contoh yang ini. Itu bisa di level up sampai mentok level 30. Nanti kan ada level ke atasnya lagi tuh. Nah, itu butuh batu startup ninja namanya ya. Nah, nanti kalau udah level 100 udah mentok, itu kita mesti namanya di startup. Startup itu butuh tumbal ninja. Jadi misalnya dari bintang 5 ke bintang 6 nih, level 100 ke 145, itu butuh 1 kopi si Hakunya sendiri, butuh kopi dari Young Ino, terus sama butuh random 3 bintang 5 elemen air. Tuh ya. Tuh, misalnya ini kayak gini. Gitu. Jadi ini salah satu tantangan game ini sih untuk naikin level dan star ninja kita, itu butuh kopinya ya. Nah, kalau ninja yang biasa kan bisa kita dapetin summon cukup relatif mudah ya, dari yang advance summon ini nih. Contoh ya, gue summon ya. Tuh, Kimimaro lagi, tadi Kimimaro ya. Tuh. Ini butuhnya pakai tiket summon advance recruit ya, tiketnya itu. Itu tiketnya bisa didapat dari bounty, item shop ya, black market, atau top up ya. Nah, kalau ninja yang GG-nya, jadi setiap elemen ninja ini ada satu ninja namanya Field Ninja nih, tuh ada tulisannya tuh Field. Ada ketutupan ya, nggak kelihatan. Oh, ini gue apinya nggak punya field ya, coba lihat di galeri. Nah, tuh kalau angin, field ninjanya Minato. Api, field ninjanya Madara. Field ninja itu maksudnya
ninja yang paling kuatnya ya di elemen itu. Sets itu adalah Rikudo Naruto, Demon Rikudo Madara, dan ninja, alien ya semuanya ya GG, si Kaguya sama Momoshiki. Nah, untuk yang ninja field itu cuma bisa didapat dari Elite Summon di sini ya. Tuh, bisa kita pilih elemennya ini. Sama paket tiket Elite Summon ini yang kita tiap hari beli di situ tuh, tadi di toko ya, 300 gold. Nah, ini gue udah cukup banyak, 176. Nanti gue bikin video terpisah buat Summon Elite ini ya. Nah, ini pribadi gue saranin setiap kalau mau Elite Summon itu pilih summonnya di sini nih, di Sets dan Demon. Itu bisa kita lihat hadiahnya adalah di price pool preview ini. Nah, kalau di Sets dan Demon itu dapatnya adalah ninja-ninja ini ya, misalnya si Neji lah, Sakura Byakugo ya, Tobirama, Kai Sensei, Kisame. Tapi yang kita harapin tuh dari Elite Summon ini kita dapetin adalah si, kalau nggak Rikudo Madara atau Rikudo Naruto ya, cuma dua ini nih, sebab nih yang satu adalah DPS terkuat Rikudo Madara, yang satu tank terkuat ya. Rikudo Naruto ini fungsinya tank. Nggak wajib sih, itu ada teman-teman yang dia sangat favorit sama Madara, maka teman-teman itu dia nge-summonnya ya di elemen api, dia sebab ngincar Madara dia tuh ya, ini nih tuh, kemungkinannya kecil banget ya, 0,02%, jadi benar-benar mesti hoki banget baru bisa dapet. Nah, jadi Elite Summon tuh selain dari random ini, kita setiap satu tiket Elite Summon itu kalau habis summon itu akan berubah jadi Elite Summon Point, satu tiket 1 poin. Nah, ini ada harga-harganya nih kan, kalau kita lihat di Elite Shop ini ya. Nah, itu ada harganya tuh ya, 3 poin. Nanti kalau makin GG di 1K 60, Madara 120 poin ya. Kalau kita lihat elemen ini Demon, nah itu Rikudo Madara paling mahal sendiri ya, sebab itu dia paling kuat. Jadi teman-teman bisa dapetin Rikudo Madara dari hoki nge-summon, atau nanti setelah poinnya cukup, Elite Summonnya cukup 180 ya, bisa beli di sini. Gue nge-build Rikudo Madara nih dari hasil beli-beli di sini nih, sebab nge-summon gue kurang hoki ya, jarang banget dapetnya gitu. Jadi ninja GG bisa didapetin dari Elite Summon ini, dari summonnya sendiri random atau dari beli ngumpulin poin. Atau kalau teman-teman top up, itu ninja itu bisa juga dibeli dari shop, terus ke treasure shop. Nah, itu bisa beli juga di sini pakai Magatama ya. Si Rikudo Madara butuh harganya tuh 540 Magatama buat dapetin satu kopi Rikudo Madara. Yang setara adalah si ini Rikudo Naruto tuh, sama-sama 540. Yang lainnya lebih murah, 450 ya, kayak si Minato nih, Madara Api ya, Obito. Yang lebih mahal cuma si ini Kaguya, ini harganya 900 Magatama. Gue belum bikin Kaguya sebab mahal ya. Kaguya ini di startupnya bukannya dari kopinya dia, tapi kita harus pakai tumbal
field ninja yang lain. Biasanya orang-orang akan di link ya, jadi kita mesti nge-link nih, mesti nyambungin satu field ninja ke Kaguya. Itu biasanya mereka kalau nggak pakai Minato kayak Madara. Ya, jadi gitu. Itu gold ya. Nah, itu selain buat beli-beli yang tadi, gold itu gue saranin juga beli buat namanya ini di skin mall. Nah, jadi tuh ninja-ninja ya bisa ada skinnya ya. Kalau kita lihat nih di sini di menu ninja, di skin tuh si Sasuke punya skinnya, Kisame, Guy ya, keren nih Guy skinnya. Ini skin ini wajib dibeli ya, sebab skin ini ngasih skill yang GG banget. Contohnya si Guy ini itu kalau pakai skin kayak begini nih, itu efeknya adalah si Guy ini kalau diserang hampir mati ya, itu dia akan ngamuk dan akan nendang lawan sebesar 300% physical attack-nya dia. Terus akan ngasih burial dan dispersion ya. Itu burial maksudnya ninja lawan nggak bisa bangkit lagi kalau ditendang sama Guy mati, dia nggak akan bangkit walaupun punya skill Undying. Terus juga setiap HP-nya berkurang 2%, itu akan ningkatin attack 1% gitu ya. Dan juga dia selama satu ronde, kalau HP-nya habis itu dia nggak akan mati, semua serangan akan diblok ya. Jadi skill ini dari hasil skin tuh sangat GG ya. Terus juga gue saranin ini ada skin-skin yang swimsuit ini ya, baju renang ini dibeliin semua nih. Jadi si Tsunade, Pen, Sabusa, Hinata ya, beliin semua nih skinnya. Karin, siapa lagi yang pakai swimsuit ini? Kushina, Temari, Pino ya, beliin skinnya. Killer Bee juga. Iya, banyak juga yang bisa. Kenapa? Sebab nanti kalau udah skinnya itu kebeli semua, itu ada satu title yang namanya swimsuit. Jadi title ini ningkatin ini ya, ningkatin attack. Tuh, ini dia nih, ada namanya Summer Full Strike. Jadi kalau semuanya skin swimsuit itu kita punya, itu semua ninja akan nambah ini, gila nih, 15.000 attack sama 150.000 HP. Ya ini gede banget. Yang sekarang gue title yang gue pakai ini, itu lihat tuh, cuma nambah 2.200 attack ya, sama 1.500 attack. Oh tadi tuh 15.000 attack, gila kan? Tuh, jadi kuat banget nih kita nih ya. Cuma yang ngumpulinnya lama, jadi gue tuh ini bisa dicicil ya skinnya ini. Tiap hari, tiap minggu dibatasin kuotanya, cuma ada 4 tuh ya, 4 si Hinata beli ya skinnya 4 ya. Jadi gold kalian boleh nih dibeliin skin ini tiap minggu ya, kumpulin aja. Misalnya teman-teman pakai Karin gitu ya, itu skinnya Karin dibeliin aja. Oke, itu belanja gold ya. Terus cara bikin tim ya.
terakhir nih, ini materi terakhir, udah video ini hampir sejam. Nah, tim ini kalau kita lihat, ini kan elemen-elemennya banyak nih. Itu ada saling mengcounter. Jadi kalau kita ke bagian formasi, nah ini di kanan bawah ini ada formasi kita. Itu gue sekarang formasinya ada 3 ninja sets, ya, 3 ninja set tuh yang kuning-kuning ini tuh di bawahnya si Guy, Tsunade sama Sakura, 3 sets, terus 1 api itu si Karin, dan 2 demon. Nah, kalau kita pencet, nah ini formasinya itu memberikan bonus buat tim gue tuh HP nambah 28%, attack 39%, critical damage 10%. Itu dapetnya dari mana? Pertama adalah dari si ini. Gue punya Rikudo Madara, itu nambah attack 20% deh, critical damage 10%. Terus sama gue punya 2 demon kan, jadi HP nambah 10%, attack 7%. Terus gue punya 1 api ya, si Karin, itu nambah HP 3%, attack 1%. Terus gue punya 3 sets, itu nambah HP 15%, attack 11%. Totalnya ya ini tadi nih, HP nambah 28%, attack nambah 39%, critical damage 10%, ya. Nah, ini teman-teman bisa kombinasiin aja, nanti tergantung ninjanya punya apa ya. Itu bisa usahakan dapat benefitnya ini nih, tambahannya bonusnya tuh yang sebesar-sebesarnya ya. Jadi makin kuat tim kita. Nah, terus juga ada unsur counter. Ini maksudnya adalah angin itu ngalahin air. Air ngalahin api. Api ngalahin angin. Itu maksudnya adalah kalau air nyerang api, tim air ini damage dan hitnya tuh nambah 25% tambah 20%. Ya. Begitu juga selanjutnya kalau api ngelawan angin, tim api jadi lebih kuat, damage-nya 25%, hitnya 20% gitu. Ya. Kalau elemen Ses dan Demon itu sama-sama, dia saling mengcounter. Jadi bolak-balik ya. Kalau Ses nyerang Demon, ya damage-nya Ses nambah, hitnya nambah. Kebalikan juga begitu, jadi sama saling mengcounter. Kalau yang elemen alien ini, absent of faction based counter relation. Wah ya, kalau elemen yang ini kayaknya tidak mempengaruhi nih, jadi tidak terpengaruh oleh elemen-elemen dunia ini nih, ya. Dia soal dari alien kan, dari luar bumi, nggak terpengaruh. Nah, masih mengenai bahasan formasi atau tim ya, itu usahakan tim kita balance. Jadi jangan semuanya adalah ninja DPS, walaupun DPS itu serangannya kuat ya, tapi biasanya DPS itu pertahanannya lemah. Jadi jangan misalnya semua pakai DPS, jadi Rikudo Naruto Rikudo Madara dipakai lah, terus si Madara api dipakai lah, terus apa lagi yang DPS Guy ya, gue bisa aja nih, terus Tobirama ya masukin di situ. Misalnya gue ganti nih si Karin sama Tobirama, ya bisa aja, serangannya tim gue akan kuat. Tapi yang disaranin di sini game ini adalah harus balance ya. Jadi ada DPS si Guy sama Rikudo Madara, terus ada support ya,
Nah, gue kebetulan ada supportnya 3 nih. Si Tsunade, Sakura, sama Karin. Terus 1 tank. Ya, ini tank juga sih, si Guru Madara sebenarnya. Tapi ini harusnya di sini ya. Tank itu posisinya harusnya di depan buat defense. Tapi ini pen gue masih belum terlalu kuat, jadi gue taruh di bawah sini, di belakang. Gitu. Oke, teman-teman. Makasih banget, semoga video panduan newbie ini berguna ya. Kalau masih ada yang kurang jelas, silakan ditulis di kolom di bawah ya. Nanti gue coba jawab atau gue bikin video lanjutannya. Ini dengan video ini semoga teman-teman bisa enjoy game ini dan bisa bikin tim yang kuat ya. Jadi bisa bertarung seru ya. Ini gue demennya, dan biasa cowok-cowok juga demennya ini nge-build tim dan diadu sama tim lainnya. Oke, makasih teman-teman. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa like, share, subscribe buat bantu gue ya. Makasih teman-teman. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Nah, ini timnya unik nih. Udah punya Sasuke, punya Madara, punya Naruto ya, 3 DPS. Ini Sasuke sama Madara Api cocok dipasangin, sebab Sasuke ngasih burn, si Madara Api akan meledakin burn-nya itu. Nah, kelemahannya timnya dia nggak ada support ya. Jadi nggak ada yang bisa healing. Mati. Tuh, Sakura seru ya. Sakura bisa healing tuh. Karinnya malah ditaruh di cadangan ya. Harusnya Karin dari awalnya dimunculin. Mantul ya. HP tim gue masih penuh terus. Gue mau naikin Sakura ke bintang 14 nih, level 400 nanti ya. Tenang ya. Ya jadi power ini nggak terlalu harus ini sih nentuin kemenangan ya. Dia lebih kuat, tapi gue masih bisa menang ya, sebab komposisi ninja dia kayaknya dia terlalu fokus sama DPS ya, supportnya kurang. Oke, makasih teman-teman, bye bye.